Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini di mana kita dapat bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah ataupun dimanapun sudah berada. Pada hari ini kita akan siapkan hati kita untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kepada saudara sekalian untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan ini yang Tuhan berikan bagi kami untuk kembali kami merenungkan firman Allah, sebab kami tahu firman Allah menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Firman Allah menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan, kami akan membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini firman Allah yang saya sampaikan, saya akan memberikan tema jangan takut, yang saya ambil di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata demikian, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, firman Allah yang kembali datang dalam kehidupan kita, memberikan jawaban yang pasti dari segala apa yang sedang dihadapi atau yang sedang terjadi di hari-hari ini, di mana banyak orang sedang mengalami perasaan cemas, perasaan khawatir, perasaan takut dalam kehidupan mereka, bahkan ketakutan yang begitu merajalela mengakibatkan banyak orang tidak berdaya. Tetapi pada saat ini firman Allah kembali mengingatkan kepada saudara bahwa Tuhan selalu ada, Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak meninggalkan kehidupan kita orang yang percaya. Itu sebabnya firman katakan jangan takut sebab apa? Karena Tuhan menyertai engkau. Jangan bimbang sebab ini aku Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Artinya bahwa dalam menjalani kehidupan hari-hari ini, dari situasi keadaan yang tidak menentu, situasi keadaan yang membuat banyak orang menjadi takut karena disebabkan adanya virus corona yang sedang merajalela di mana-mana dan mengakibatkan jatuhnya korban. Namun satu hal, ada janji Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kehidupan saudara dan saya. Meskipun kita harus secara manusia mengalami rasa khawatir, kita mengalami rasa takut karena keadaan yang sedang terjadi pada hari-hari ini, ataupun kita takut karena masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi, ataupun dalam keluarga kita, atau dalam pekerjaan kita. Tetapi firman Allah mengatakan jangan engkau takut. Hal yang sama dialami oleh murid-murid ketika murid-murid pada waktu itu bersama-sama dengan Yesus hendak bertolak ke seberang. Ketika dalam perjalanan datanglah angin topan, datanglah angin ribut, dan ombak yang dahsyat masuk ke dalam perahu mereka, sehingga perahu yang mereka tumpangi hampir tenggelam. Lalu apa yang dialami murid-murid pada waktu itu? Mereka mengalami rasa takut, mengalami rasa khawatir, dan mereka mau berusaha untuk mengatasi angin ribut, mengatasi badai itu, agar mereka boleh selamat dari badai yang sedang menimpa. Namun apa yang mereka lakukan itu semua sia-sia. Artinya bahwa manusia memiliki
keterbatasan dalam mengatasi segala keadaan, dalam mengatasi segala situasi, sehingga akhirnya murid-murid kemudian membangunkan Yesus dan berkata, "Yesus, apakah engkau tidak peduli kita binasa?" Artinya bahwa ketika murid-murid dalam keadaan situasi yang tidak berdaya, lalu mereka teringat kepada Yesus. Dan apa yang mereka lakukan adalah mereka berseru, mereka berdoa, mereka memanggil Yesus. Karena Yesus pada saat itu ada dalam perahu mereka. Terkadang dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan di hari-hari ini, sekalipun kita menyebut diri kita sebagai orang percaya, namun terkadang ketika kita dalam kesibukan, ketika dalam pekerjaan, kita lupa kepada Yesus. Padahal Yesus ada selalu bersama-sama dengan kita. Namun pada akhirnya ketika kita sudah mengalami masalah dan persoalan, lalu kita teringat kepada Yesus. Lalu kita membangunkan Yesus, lalu kita berseru kepada Yesus. Dan inilah saatnya engkau membangunkan Yesus, engkau menggerakkan hati Yesus melalui doa yang kau naikkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena gelombang dahsyat sedang terjadi. Masalah besar sedang terjadi dalam dunia, bahkan di tengah-tengah bangsa kita. Itu sebabnya apa yang engkau harus lakukan adalah berseru, adalah berdoa kepada Tuhan. Sebab dengan engkau berdoa berarti engkau menggerakkan hati Tuhan untuk bekerja, untuk menolong saudara dan saya. Itu sebabnya kemudian Yesus dengan segera bangun dan menghardik angin dan topan gelombang itu, sehingga angin dan badai itu kemudian menjadi teduh sekali. Dan Yesus berkata, "Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu begitu takut?" Murid-murid lupa bahwa ketika mereka menyeberang, mereka tidak sendiri, tetapi ada bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika dalam perjalanan, mereka seakan-akan lupa kepada Yesus, sehingga Yesus tertidur di atas buritan. Kemudian ketika datang angin ribut, mereka teringat kepada Yesus. Hal ini terkadang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kadang kita lupa kepada Yesus, kita lupa berdoa, kita lupa baca Alkitab, kita lupa beribadah kepada Tuhan dengan kesibukan-kesibukan kita. Tetapi ketika badai datang, ketika masalah persoalan, baru kita teringat kepada Yesus. Dan hari-hari ini saatnya kita mau datang kepada Tuhan melalui doa yang kita naikkan. Dengan doa yang kita naikkan, yang kita serukan kepada Tuhan, seakan kita mau menggerakkan hati Yesus untuk segera menolong. Dan pada waktu itu Yesus segera bertindak dan menolong mereka. "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Tentunya hal ini mengajar kepada kita supaya kita tidak perlu takut. Engkau tidak perlu takut menjalani hari-hari kehidupanmu. Walaupun di tengah-tengah dunia sedang terjadi gelombang yang dahsyat, masalah yang dahsyat, tetapi ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau. Dia akan menghardik badai itu, menghardik angin itu diam dan tenang, dan badai itu akan diam dan tenang. Dia akan berlalu karena Dia adalah Tuhan, Allah yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kuasa. Puji Tuhan, saya tidak tahu, saya tidak mengerti gelombang atau badai apa yang sedang menerpa perahu kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu. Ingat, ada Yesus. Engkau harus datang, engkau harus berseru kepada Yesus. Maka Yesus akan segera menolong engkau. Yesus akan segera menyelamatkan engkau. Sebab Dia sendiri yang berkata, "Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan." Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Ketika kita berseru, ketika kita berdoa, ketika kita memanggil nama Tuhan, Dia akan segera
turun tangan. Dia akan segera menolong saudara sehingga kita boleh melewati setiap keadaan, segala hal dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya pada saat ini mari kita percaya kepada Tuhan. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu selalu ada dalam hidupmu dari hari ke hari, dimanapun engkau berada, dimanapun engkau melakukan segala aktivitasmu. Yesus selalu ada, asalkan engkau membangun hubunganmu yang erat dengan Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyatakan kuasa dan mujizatnya dan membawa kehidupanmu melewati segala hal yang terjadi dalam hidupmu. Puji Tuhan, pada saat ini saya akan berdoa bagi saudara-saudara sekalian, dimanapun engkau berada, di rumah, masalah apa yang engkau hadapi, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyelesaikan segala masalah dan persoalanmu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kepadamu pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau Tuhan Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami walaupun dalam perjalanan iman kami terkadang kami diperhadapkan dengan begitu banyak hal yang membawa kami khawatir, membawa kami menjadi takut, yang membawa kami seakan-akan bimbang dan ragu, tetapi melalui firman-Mu meneguhkan hati kami, meneguhkan iman kami bahwa Engkau berkata jangan takut, jangan bimbang, aku menyertai Engkau. Itu sebabnya pada saat ini teguhkan hati kami, teguhkan iman kami untuk kami tetap percaya kepada Engkau sampai badai itu akan berlalu dan segala sesuatu akan menjadi teduh, menjadi tenang sehingga kami dapat kembali memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.